Pemirsa, tanpa terasa kita tiba di segmen terakhir tentang kebebasan seks di kalangan remaja. Pusi Banagong. Baik, saya ke Biro PP, Pol PP lagi. Apa yang bisa diambil benang merahnya, Bu? Dimulsikan. Mengenai kegiatan ini memang betul seperti apa yang disampaikan. Saya mendengarnya juga serem ya, Pak ya. Sudah. Saya juga kebetulan punya anak remaja putri. Iya. Tapi memang betul kalau dari apa yang saya lihat dan saya rasakan memang realisasinya seperti itu gitu. Artinya kita untuk saat ini betul kondisi itu memang ada dan memang itu ada beberapa yang perlu kita lakukan saat ini adalah tidak perlu kita melakukan siapa yang salah ya, mungkin ya Pak. Kita tidak melihat siapa salah. Kita tidak bicara tapi siapa bagaimana salah, mencari tapi solusi. Bagaimana kita mencoba mencari solusi dan masing-masing dinas instansi termasuk juga tokoh masyarakat, tokoh adat mungkin berintegrasi. Kebetulan kami juga waktu itu pernah mengadakan rapat di kantor. Ya. Itu kita mengundang forum anak. Kita ada kegiatan forum anak di Provinsi Lampung dan itu memang mereka intens setiap tahun kita lakukan. Kemudian mereka nanti menjadi duta Provinsi Lampung untuk mengikuti kegiatan di pusat. Itu anak dari salah satu SMA, sebetulnya ketuanya anak SMA, itu mereka berharap kenapa sih tidak dicoba dimasukkan dalam kurikulum. Ya. Kalaupun memang kurikulum itu padat, memang kondisinya pelajaran seperti sekarang itu kan seperti itu. Katanya sekarang malah 42 jam ya? Iya. Ya. Terus kemudian kenapa tidak disisipkan seperti tadi mungkin ada beberapa SMK 4 tadi ya sudah melakukan atau mungkin bentuk eskul. Terus satu hal lagi. Kita ada guru BK di masing-masing sekolah. Jadi cobalah guru BK itu kuatkan ya, mungkin dalam hal apanya gitu. Jangan dipandang sebelah mata bahwa kalau guru PK setelah ada masalah baru. Iya. Mungkin itu saja. Baik Ibu, saya ke BKKBN. Apa rekomendasi Anda soal ini? Baik, sangat disayangkan ini segmen yang terakhir ya. Kalau Badan PP jelas bahwa ini perlu ada masuk kurikulum. Ya baik. Jadi kita mestinya sepakat bahwa masalah remaja sekarang dalam tanda kutip sangat memprihatinkan dan bahkan ini suatu bencana. Yang kedua, saya juga ingin sepakat bahwa remaja ini milik bangsa, bukan milik kita semua. Ya. Jadi ini tanggung jawab semua pihak gitu ya. Swasta, pemerintah dan semua bahkan pribadi juga berkewajiban. Itu harus kita sepakati dulu. Tanpa itu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi remaja yang sekarang. Kemudian BKKBN juga mengajak kita bersinergi dengan instansi lain, dengan pihak lain. Yang sekarang kita sudah bentuk suatu kelompok pusat informasi dan konseling di kampus-kampus, di pondok pesantren, di sekolah-sekolah. Yang ini substansinya adalah seperti tadi kita menghindarkan dari triad KRR tadi, ya, mengenai seks bebas, mengenai nafsa dan berkaitan dengan HIV kita harus hindarkan. Kemudian juga kita ada konsep 8 fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi pertama adalah fungsi agama. Nah, inilah peran 8 fungsi keluarga yang nanti akan kita sampaikan kepada remaja-remaja kita lewat pintu manapun gitu ya. Lewat pintu manapun kita berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun remaja kita ini sehingga 10 tahun, 20 tahun ke depan bangsa kita ini menjadi kuat, karena SDM yang kuat 10 tahun, 20 tahun ke depan adalah yang ada remaja sekarang ini. Mungkin itu. Baik, langsung ke Pak Amran. Terima kasih. Jadi persoalan ini bukan hanya persoalan pendidikan, kesehatan, tapi ini sudah menjadi persoalan dan masalah kita semua. Kita sangat berterima kasih kepada banyak para pemerhati yang concern dan peduli terhadap masalah remaja ini. Walaupun kita tahu di masyarakat kita yang banyak itu justru pemerhati korupsi. Nah itu banyak, tapi yang untuk remaja mungkin bisa dihitung. Nah kemudian pemerintah Kota Bandar Lampung itu dengan program Pak Wali Kota, kita sudah melaksanakan upaya-upaya preventif untuk penanganan masalah remaja ini. Nah di sini perlu saya sampaikan, yang pertama kita melakukan itu Pak Wali Kota meminta kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung itu memasukkan kurikulumnya adalah pendidikan moral dan akhlak. Itu sudah dilakukan.
Nah, yang tak lain tak bukan adalah upaya-upaya preventif Ya, bagaimana pencegahan, ya. untuk pencegahan. Tentunya di situ bisa untuk kenakalan remaja, tawuran dan lain Ya. sebagainya. Ya. Kemudian juga yang kedua, program Bapak Wali Kota untuk Kota Bandar Lampung itu sudah melaksanakan setiap kepala satuan kerja itu melakukan penyuluhan, pengarahan, pembinaan di setiap sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung itu digilir 2 minggu sekali, termasuk unsur muspida untuk memberikan pembinaan apel dan pengarahan yang tentunya ini semua adalah upaya-upaya preventif untuk perlu kita lakukan. Kemudian juga seperti apa yang disampaikan oleh Kabid tadi bahwa aku bangga aku tahu. Jadi kita perkenalkan bagaimana upaya-upaya pencegahan untuk HIV itu. Terima kasih. Masuk. Ya, baik, terima kasih. Jadi apa yang sudah disampaikan para narasumber tadi memang kondisi ini sudah memprihatinkan. Tapi saya pikir tidak cukup dengan rasa prihatin saja, tapi harus ada action. Harus Ya, ngapain gitu kan supaya masalah ini selesai gitu. Dan memang menjawab pertanyaan Bang Irwan tadi, kenapa sekolah-sekolah lain belum mau melakukan apa yang sudah dilakukan SMA Utama dan SMK 4, masukkan materi kesehatan reproduksi di dalam mata pelajaran atau muatan lokal, karena memang guru-guru sekolah-sekolah lain menganggap bahwa belum ada kebijakan, belum adanya kebijakan yang mengharuskan, mewajibkan sekolah memasukkan materi kesehatan reproduksi ini di dalam mata pelajaran. Walaupun memang selama ini yang sudah bekerja BKKBN melalui PIK-nya, kemudian Kementerian Kesehatan melalui program ABAT-nya, memang dan PKBI juga dengan kegiatan dari Spotlight dan lain-lain, tapi belum menyentuh ke seluruh siswa. Baru kegiatan-kegiatan tersebut masih sporadik, masih sesional, belum hanya terbatas dari siswa-siswa yang memang 40 orang, 60 orang lewat penyuluhan dilakukan PKBI misalnya, belum menyentuh ke seluruh siswa. Kalau memang ini sudah masuk dalam muatan lokal di dalam mata pelajaran, paling tidak seluruh siswa itu terpapar informasi. Nah, makanya saya menganggap bahwa regulasi juga penting. Ya, mungkin yang sudah ada di program Pak Wali Kota bisa disinergikan lagi dengan materi-materi yang HIV/AIDS misalnya, pencegahan narkoba dan sebagainya, sehingga memproteksi remaja dari perilaku-perilaku negatif lainnya. Oke. Baik, pemirsa, tentu mengatasi seks bebas di kalangan remaja bukan hanya untuk dipikirkan saja, tapi bagaimana action kita untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut, paling tidak melakukan pencegahan sejak dini secara bersama-sama. Mak kamu siapa lagi? Mak Ganta. Pan lagi. Pusiban Agung. Demikian dialog kita malam hari ini. Saya Arwan Marwah, wakili Kerudu yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.